Setelah itu, Pak Noah buru-buru memeriksa bajunya Mbak Claudia dan berhasil mendapatkan halaman terakhir dari buku Triquetra. Namun setelah membacanya, Pak Noah malah dibuat sangat shock. Entah apa isinya, teman-teman. Tidak, ini semua tidak benar. Charlotte, lirihnya. Kok Pak Noah menggumamkan nama Charlotte? Dan ketemulah dokumen kelasnya Mikhail Kahnwald yang di situ terdapat juga foto murid satu kelas tersebut. Betapa terkejutnya Bu Katarina karena di dalam foto tersebut memang ada Mikhail putranya. Dia syok dan menangis. "Aku adalah kau, Jonas," jawab pria tua itu. Jonas benar-benar terkejut. Ia mundur selangkah lalu berkata, "Tidak mungkin," sambil meneteskan air matanya. Inilah Dark episode 15. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Hari ini tanggal 25 Juni tahun 1921, bencana dahsyat Winden terjadi dalam 2 hari lagi. Jonas terbangun lagi di sebuah kamar. Mungkin pertemuannya kemarin dengan Adam yang merupakan dirinya versi tua membuat Jonas terkejut setengah mati sampai pingsan. Tapi pas bangun, Adam malah sudah menunggunya di situ. "Jangan pingsan lagi, kocak," ujar Adam, yang membuat Jonas tidak jadi pingsan lagi. Jonas lalu berkata dia ingin pulang. "Ya sudah, ganti pakaianmu," suruhnya Adam. Jonas pun melihat di situ sudah ada celana, sepatu, dan tentu saja jaket kuning Jonas. Aduh, kebiasaan menyebut Jonas, hampir saja jaket saya sebut yaket tadi guys. Beberapa saat kemudian, Jonas sudah mengenakan pakaian khasnya itu. Adam berulang kali menceramahinya tentang waktu. Jonas sampai bosan dengernya. "Kau tahu Jonas, ayah kita, Mikhail, hanyalah bagian kecil dari sebuah simpul yang lebih besar dan lebih kusut. Seluruh jagat raya hanyalah simpul raksasa tanpa ada jalan keluar," jelas Adam. Jonas di situ jadi kepikiran. Jika semuanya selalu terulang kembali, apakah itu artinya di masa dulu percakapan mereka ini pernah terjadi juga? "Ya benar Jonas, aku juga menanyakan hal itu dulu kau tahu. Dan versi tua diriku menjawabnya seperti kata-kataku sekarang. Seumur hidupku aku yakin bahwa momen ini tak akan terulang sama persis. Aku yakin aku tak akan mengatakan yang versi tua diriku katakan dulu. Tapi ternyata sekarang terulang lagi, sama persis. Kenapa bisa begitu? Karena beberapa momen mengubah kita selamanya. Karena rasa sakit yang tak terlupakan. Kini setelah aku mengalami semuanya, aku pun paham alasan kenapa versi tua diriku dulu bisa menjadi seperti ini," jelas Adam. Jonas lalu bercerita bahwa di masa depan, tepatnya pada tahun 2053, ada sebuah ramalan mengenai dunia baru. Orang-orang, yaitu kelompoknya Elizabeth, meyakini tentang Sigmundus yang akan menuntun mereka ke surga. Jonas sadar kalau ramalan itu berasal dari Adam. Apakah Adam bertujuan ingin membuat agama baru apa gimana? Tanya Jonas. Adam menyangkalnya. Ia tidak berencana membuat agama. Tapi jawabannya Adam gak usah saya jelasin ya guys. Karena sesat Saya ceritain bagian obrolan yang ini biar satu misteri terjawab, yaitu tentang Bu Elizabeth dan kelompoknya di masa depan yang ternyata meyakini ramalan Sigmundusnya Adam. Kembali ke pembicaraan mereka. Lantas Jonas menanyakan sesuatu yang penting, yaitu apakah ada suatu cara untuk mengubah semuanya agar semuanya berjalan dengan berbeda? Adam lalu mengungkapkan bahwa ada sebuah celah dari simpul raksasa ini. Butuh waktu 66 tahun bagi Adam untuk bisa mengetahuinya. Jonas tidak yakin. Jika memang benar ada sebuah jalan, sebuah celah, lantas mengapa semuanya selalu terjadi? Kenapa kau tidak menghentikan apapun? Tanya Jonas. Adam tersenyum. Kemudian ia menunjukkan beberapa diagram berbingkai di dinding.
yang menunjukkan desain dari peralatan-peralatan mesin waktu yang berevolusi. Dari kursi waktu ciptaan Pak Noah, kemudian mesin kotak waktu ciptaan Mbah Tannhaus, lalu ada yang ketiga, alat itu berbentuk bulat dan kita belum pernah melihatnya. Iya, aku tidak peduli dengan itu. Mbah masih belum menjawab kenapa tidak mengubah apapun kalau Mbah sudah tahu celahnya, tanya Yonas. Dengerin dulu. Yang kau lihat di dinding ini adalah desain alat mesin waktu yang berevolusi dari waktu ke waktu. Namun, masih ada lagi yang terakhir. Aku akan memperlihatkannya kepadamu. Adam lalu membawa Yonas ke sebuah ruangan yang di dalamnya berisikan peralatan-peralatan yang rumit untuk menciptakan bola wormhole. Bentuknya sama seperti yang ada di tahun 2053. Namun kata Adam, bukan bola wormhole yang sama. Bisa dibilang ini adalah kembarannya. Bola ini meliputi segalanya. Orang-orang telah menamainya berkali-kali dalam berabad-abad. Ether, materi gelap, medan Higgs, partikel Tuhan, dan lain-lain. Bagaimana terbentuknya? Yaitu dari bencana dahsyat Winden yang akan terjadi dalam 2 hari di masa depan tahun 2020. Tapi yang ini kami membuatnya sendiri. Bola ini adalah akhir dari evolusi mesin perjalanan waktu. Bola inilah yang akan menjadi akhir dari simpul yang tak ada habisnya itu, jelas Adam. Kenapa bisa begitu? Karena bola wormhole ciptaan Adam ini, jika kita masuk ke dalamnya, kita akan pergi ke masa manapun yang kita inginkan. Disinilah celahnya. Karena aturan siklus 33 tahun bisa dipatahkan oleh bola wormhole yang ini. Aku tidak mengubah apapun karena aku tidak bisa. Maka dari itu aku menciptakan ini dan menunggumu datang ke sini, Yonas. Simpul itu bisa dihancurkan jika kau tahu awal mula dari semuanya. Dulu aku pernah berada di posisimu dan aku gagal. Sekarang semuanya ada di tanganmu, ungkapnya Adam. Kemudian Yonas yakin bahwa awal dari semuanya adalah tanggal 20 Juni tahun 2019. Sehari sebelum ayahnya bunuh Dirman. Sehari sebelum semua kekacauan yang dirasakannya terjadi. Ya, aku rasa kau benar. Semuanya berawal dari sana. Jika ayah kita tidak bunuh Dirod, Mikhail tidak akan melakukan perjalanan waktu. Semua kekacauan itu juga tidak akan pernah terjadi. Kita tidak akan pernah dilahirkan. Namun semua orang akan hidup. Martha akan hidup. Jika kau berhasil melakukannya, maka simpul itu akan hancur. Semua yang kulakukan selama ini hanyalah untuk membuat momen ini terjadi lagi, jelas Adam. Oh, jadi selama ini Adam memberi perintah kepada Pak Noah dan antek-anteknya untuk membuat segalanya terjadi seperti yang seharusnya adalah agar momen ini terulang lagi. Sepertinya dulu Adam pernah berada di posisinya Yonas, namun Adam gagal memanfaatkan kesempatannya. Kini dia sangat berharap kepada Yonas supaya berhasil menghancurkan simpul time loop yang terjadi. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 25 Juni tahun 1987. Mbak Ulrich di rumah sakit jiwa merenung memandangi foto Mikhail putranya. Tak lama kemudian datang seorang perawat ke kamarnya untuk memberikan makanan dan juga obat. Namun saat perawat itu lengah, Mbak Ulrich menimpuk kepalanya dari belakang sampai orang itu tak sadarkan diri. Sehingga Mbak Ulrich bisa mencuri kunci di sakunya, yang kemudian dia gunakan untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Di sisi lain, Bu Claudia sedang mengunjungi Mbah Igon di apartemennya. Karena khawatir, Bu Claudia meminta ayahnya itu untuk tinggal di rumahnya mulai besok. Di masa depan, Bu Claudia melihat berita tentang Mbah Igon yang tewas terbunuh pada tanggal 26 Juni. Jadi itu besok. Bu Claudia ingin mencegah hal itu terjadi. Tapi tentu saja Bu Claudia tidak mengatakan tentang itu kepada Mbah Igon. Mbah Igon pun berkata akan mempertimbangkannya. Setelah mengunjungi ayahnya, Bu Claudia pergi mengunjungi Mbah Beren di kediamannya. Saya penasaran sama Bu Greta versi tua, istrinya Mbah Beren. Tapi tidak diperlihatkan, mungkin sudah meninggoy teman-teman.
Jadi begini, selama menjabat sebagai bos PLTN Winden, Bu Claudia melakukan penyelidikan tentang insiden tahun lalu. Yang mana waktu itu Mbah Beren bilang insiden itu disebabkan oleh reaksi dalam sistem kontrol volume. Dan hasil penyelidikan Bu Claudia, semuanya baik-baik saja. Aku tahu kau akan menanyakan ini, Claudia. Setelah insiden terjadi, aku mengambil sampel dan menganalisisnya. Ini adalah hasilnya, ucap Mbah Beren seraya menyodorkan sebuah berkas. Saat memeriksanya, Bu Claudia nampak tercengang. Ya, dalam berbagai aspek, hasilnya sangat sesuai dengan teori Engler, Broad, dan Higgs pada tahun 1964. Teori tentang partikel tidak dikenal yang memberi massa pada segala sesuatu, yang juga dikenal sebagai partikel Higgs boson atau partikel Tuhan. Begitu jelas Mbah Beren. Bu Claudia dan Mbah Beren yang paham fisika, mereka ngerti ya. Kalau saya mah tidak mengerti tentu saja. Tidak terlalu paham fisika saya. Setelah saya searching, ternyata teori Engler, Broad, dan Higgs ini memang ada di dunia nyata. Kalian cari-cari saja informasinya di YouTube atau di Google kalau mau tahu. Gak terlalu penting juga ke alur ceritanya. Hanya usaha penulis film dark ini untuk menjelaskan fenomena di film ini semasuk akal mungkin. Begitu. Wah, kalau begitu ini harus viral, kata Bu Claudia. Namun Mbah Beren tidak menyetujuinya, karena menurutnya tidak akan berdampak baik untuk PLTN Winden itu sendiri. Jadi sebaiknya penemuan mereka itu dirahasiakan. Mbah Ulrik diperlihatkan sampai di rumahnya Bu Ines. Rumah khas berwarna pink yang di masa depan ditempati oleh keluarga Bu Hana. Kebetulan di halaman belakang Mikel sedang duduk-duduk. Betapa terharu dan tidak menyangka bagi Mbah Ulrik bisa melihat putranya kembali. Meski bagi Mikel baru berlalu beberapa bulan, namun bagi Mbah Ulrik sudah 33 tahun lamanya ia berpisah dari putranya itu. "Ada apa, Kek?" tanya Mikel dengan sopan. Mbah Ulrik langsung pergi ke rumah ini. Mungkin dia menyadari kemungkinan kalau Mikel terjebak di tahun 1987 dan tumbuh besar di sini menjadi suaminya Bu Hana. Dia sadar kalau Mikael adalah Mikel. Sementara itu, Bu Ines yang sedang bekerja di rumah sakit, diam-diam ia mencuri obat tidur. Hampir saja ketahuan oleh salah satu rekannya, tapi Bu Ines pandai menyembunyikannya. Rekannya itu lalu menggosip kepada Bu Ines. Ia mendengar kabar kalau seorang narapidana dari rumah sakit jiwa melarikan diri. "Kau tahu kan itu pelaku pembunuhan 2 anak di lokasi konstruksi tahun 1953, ujar rekannya Bu Ines. Hal itu membuat Bu Ines khawatir kepada Mikel. Si Mikelnya sedang membuatkan minuman jus untuk Mbah Ulrik. Mbah Ulrik meminumnya sampai habis. Namun dia tidak tahu apa yang harus dia katakan kepada Mikel. Sampai Mikel tiba-tiba berkata, "Kakek tampak tidak asing bagiku." Mikel belum menyadarinya. Kemudian Mbah Ulrik membalikan gelasnya seperti hendak melakukan sulap. Tapi tidak, karena dia tidak bisa. Mbah Ulrik hanya mengucapkan suatu kalimat yang pernah diucapkan Mikel saat menunjukkan sebuah sulap padanya dulu. Mikel terkejut dan baru menyadari kalau sosok di hadapannya ini adalah ayahnya. Mereka berpelukan dengan penuh haru. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 25 Juni tahun 2020. Mang Yonas pagi-pagi sekali dia sudah berdandan rapi. Ia memandangi ibunya yang masih tertidur sebelum pergi. Bu Katarina setelah mengetahui kebenaran tentang Mikel putranya, dia ingin mengatakannya kepada Martha dan Magnus yang terlihat hendak pergi. Akan tetapi di situ malah terjadi perdebatan antara Martha dan ibunya. Martha merasa marah karena selama 7 bulan ini ibunya selalu mengabaikan mereka. Dan sekarang tiba-tiba mau bicara. "Tidak dulu lah Yau," kata Martha. Dia pun pergi bersama Magnus yang membawa koper mesin kotak waktu. Kelakuan Martha barusan tidak patut untuk dicontoh ya guys. Di sisi lain Bu Regina tampak khawatir karena dari kemarin Bartos tidak pulang ke rumah. Mungkin ibu itu takut kalau anaknya hilang seperti anak-anak yang lain. Pak Alexander ada di sana untuk menenangkan istrinya itu. Mengatakan Bartos akan baik-baik saja. Meskipun Pak Alexander sendiri terlihat ragu. Nggak tahu mereka kalau Bartos sedang diikat di Gua Winden oleh Magnus dan kawan-kawan.
Bu Katarina berkunjung ke rumahnya Bu Hana karena ingin bertemu dengan cucunya yang tak lain adalah Mang Yonas. Oke, sekarang dia dengan terpaksa mengakui kalau dia percaya dengan perjalanan waktu. Maka dari itu Bu Katarina ingin dipertemukan dengan Mikel. Bagaimana caranya? Dia ingin bertanya kepada Mang Yonas. Soalnya kemarin Bu Hana sempat cerita soal dia yang dibawa sama Mang Yonas ke tahun 1987 dan melihat Mikel di sana. Bu Katarina juga mau. Tidak bisa Katarina, Yonas sudah pergi. Aku tak tahu dia kemana. Cara dia membawaku ke tahun 1987 adalah dengan sebuah alat. Dan sepertinya dia membawanya, jelas Bu Hana. Bu Katarina tampak kecewa. Lalu dia salpok ke foto-foto Pak Mikel di atas meja. Setelah dipikir-pikir, memang sangat mirip dengan Mikel. Ternyata selama ini Mikel selalu ada di sini, gumam Bu Katarina, sedih. Kemudian ia sangat marah saat menyadari kalau Bu Hana sebenarnya sudah berhubungan dengan putranya, sekaligus suaminya juga. Dia di situ merendahkan Bu Hana serendah-rendahnya. Bu Hana hanya bisa terdiam. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, dan itu adalah Pak Clausen yang ingin mewawancarai Bu Hana. Ia tak menduga di sana ada Bu Katarina juga. Jadi dia bertanya apakah Bu Katarina tahu siapa sosok pada gambar sketsa yang dibawanya, yaitu Mang Yonas. Maaf, aku tidak tahu, jawab Bu Katarina, bohong, sambil beranjak pergi dari rumah itu, meninggalkan Bu Hana dan Pak Clausen berdua. Bu Hana juga ditanya hal yang sama dan jawabannya juga sama, tidak tahu. Mang Yonas sendiri ternyata diam-diam pergi ke rumahnya Marta. Dia masuk ke rumah itu dengan cara memecahkan kaca jendela atau pintu. Saya tidak tahu, karena nggak diperlihatkan guys. Yang jelas Mang Yonas tahu kalau rumah tersebut sedang tidak ada orang. Dia masuk ke kamarnya Marta, duduk di ranjangnya Marta, dan merenung dengan tatapan sendu. Kemudian ia menaruh medali Saint Christopher yang disimpannya selama ini di atas bantalnya Marta. Kembali pada Bu Hana dan Pak Clausen. Pria itu curhat kepada Bu Hana bahwa sudah hampir seminggu ia berada di kota Winden. Ia merasa kalau semua orang di kota Winden ini menyembunyikan sesuatu. Pak Clausen menanyakan satu hal kepada Bu Hana. Bu Hana, Pak Alexander adalah salah satu pelanggan pijat terapi Anda. Dan kini Anda sudah tidak lagi melakukannya. Tapi mengapa saya mendapat informasi kalau Pak Alexander masih mengirimkan uang setiap bulan kepada Anda? Tanya Pak Clausen. Ya, jawabannya tentu saja karena Bu Hana memeras Pak Alexander. Tapi di situ Bu Hana menjawab kalau dia dan Pak Alexander hubungannya cukup dekat. Jadi Pak Alexander membantu Bu Hana saat Bu Hana dilanda musibah, kehilangan Yonas putranya. Pandai sekali Bu Hana mencari alasan. Di saat yang sama, Magnus, Marta, Francisca, dan Elizabeth kembali pergi ke Gua Winden. Sebelum masuk, Elizabeth sempat terhenti karena ia merasakan ada hawa keberadaan seseorang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Setelah mereka semua masuk ke gua, ternyata memang ada Pak Noah yang mengawasi secara diam-diam. Pak Noah apa enggak capek pulang anting perjalanan waktu ke masa demi masa? Bartos masih ada di dalam gua, masih dalam keadaan terikat, kelaparan dan kehausan. Namun ia masih belum mau mengungkapkan benda apakah yang ada di dalam koper. Sehingga Magnus dan kawan-kawan hendak meninggalkannya lagi dan akan mengunjunginya lagi besok. Tunggu oi. Baiklah. Aku akan bilang. Itu adalah mesin waktu, ungkap Bartos. Magnus dan yang lainnya menganggap Bartos membuat lelucon. Namun Marta bilang tunggu, dia ingin Bartos untuk menunjukkannya. Bartos pun dilepaskan. Kemudian ia menyiapkan kotak waktu tersebut. Dia meminjam ponselnya Marta untuk mengaktifkan alat itu. Meskipun di dalam gua tidak ada sinyal, tapi itu katanya tidak masalah. Mesin kotak waktu hanya membutuhkan sebuah alat yang bisa mencari sinyal. Setelah mesin kotak waktu menyala, Bartos menyuruh semuanya untuk mendekat. Mang Yonas kini sudah tidak di rumahnya Marta, tapi berada di bunker keluarga Doppler. Ada Bu Charlotte di sana yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mang Yonas. Pertama, siapakah Noah?
Noah adalah anggota Sigmundus, bonekanya Adam. Dia yang membunuh anak-anak, Mads, Erik, Yasin, ungkap Mang Yonas. Pertanyaan kedua, Bu Charlotte ingin mengetahui siapakah kedua orang tuanya. Apakah Mang Yonas tahu siapa kedua orang tuanya? Sayangnya Mang Yonas tidak tahu. Tapi aku mengenal kakekmu, Mbah Tannhaus, ucap Yonas. Kemudian Bu Charlotte mengungkapkan bahwa Mbah Tannhaus sebenarnya bukanlah kakek kandungnya. Ia hanya dibesarkan oleh Mbah Tannhaus. Oh alah, kirain kakek kandung. Apakah Mbah Tannhaus salah satu anggota dari Sigmundus? Tanya Bu Charlotte. Bukan, kakekmu hanyalah pion seperti sebagian besar dari kita, jawabnya Mang Yonas. Maksudnya adalah peran Mbah Tannhaus tidak terlalu besar, tetapi tetap penting. Karena kalau nggak ada Mbah Tannhaus, nggak akan ada itu mesin kotak waktu. Lalu menurut Mang Yonas, Emak Claudia telah memanfaatkan Mbah Tannhaus. Mak Claudia juga memanfaatkanku, Pak Peter, dan yang lainnya. Pokoknya di mata Yonas, Mak Claudia ini sosok yang jahat. Pria itu menunjukkan mesin kotak waktu kepada Bu Charlotte. Mak Claudia menyuruh kakekmu untuk membuat ini, ungkap Mang Yonas. Beberapa saat kemudian, Bu Charlotte kembali ke toko jam peninggalan Mbah Tannhaus, berniat untuk menyelidiki lagi barang-barang kakeknya dengan pengetahuannya yang baru. Wanita itu kembali melihat blueprint dari mesin kotak waktu. Kali ini dia mengerti tentang arti dari blueprint tersebut. Tiba-tiba, seseorang datang ke sana. Bu Charlotte sangat terkejut karena yang mendatanginya adalah Pak Noah. Juga sangat takut karena pria inilah yang telah membunuh anak-anak. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Noah di situ berkata, "Aku tak bisa mengubah pendapatmu tentang diriku. Namun mungkin kau akan paham suatu hari nanti bahwa aku melakukannya agar tidak terulang lagi. Dengan begitu, kau tidak direnggut dariku lagi. Begitu juga ibumu," ungkap Pak Noah. Sangat mengejutkan karena ternyata Pak Noah adalah ayahnya Bu Charlotte. Dia menunjukkan foto bayinya Bu Charlotte bersama Pak Noah. Di situ Bu Charlotte menangis tidak percaya. "Ibumu yang memotret foto ini. Aku berjanji padanya akan membawamu kembali. Selama ini aku mencarimu, Charlotte, putriku. Aku tak pernah tahu ternyata kau ada di sini selama ini. Adam, dia pasti mengetahuinya selama ini," lirihnya Pak Noah penuh amarah. Bu Charlotte tak sanggup berkata apa-apa. Pak Noah kembali melanjutkan. Ia sudah membaca halaman terakhir buku Triquetra. Lantas memberitahu Bu Charlotte bahwa bencana dahsyat Winden akan terjadi dalam 2 hari. Namun Pak Noah akan menghentikannya. Ia tahu harus apa sekarang, yaitu harus membunuh Adam untuk menyelamatkan semua orang. Saat Pak Noah hendak pergi, Bu Charlotte sambil menahan tangis bertanya, siapakah ibunya? Namun Pak Noah hanya menjawab, "Ibumu sangat mencintaimu. Dia masih mencintaimu," ungkap Pak Noah, yang menandakan kalau ibunya Bu Charlotte masih hidup. Jadi siapa ibunya Bu Charlotte? Masa berpindah pada hari ini, tanggal 25 Juni tahun 1987. Bartos membawa Magnus dan kawan-kawan ke tahun ini. Saat keluar dari gua, mereka keheranan karena kondisi di luar gua terlihat berbeda. Kursi usang di sebelah kanan gua juga tidak ada. Bartos lalu berpidato. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi semua yang dikatakannya terjadi. Termasuk tentang ibuku yang mengidap kanker dan tentang Yonas yang akan menghilang. "Siapa yang mengatakan itu kepadamu?" tanya Martha. Bartos menjawab, "Noah." Francisca agak kaget karena adiknya yaitu Elizabeth juga pernah bertemu dengan Pak Noah ini. Bartos melanjutkan pidatonya. Kata Noah, ini semua tentang perang, tentang siapa yang mengendalikan waktu. Dia juga bilang bahwa nenekku terlibat di dalamnya. Dia juga bilang tentang Yonas yang akan kembali. Yonas adalah bagian dari perang ini. Mendengar itu, Magnus dan kawan-kawan menganggap kalau Bartos hanya mengatakan omong kosong. Mereka pun pada bubar hendak pulang ke rumah. Sin lalu menyorot Bu Ines yang pulang ke rumahnya dan ia panik karena Michael tidak ada di rumah.
Wanita itu semakin panik saat melihat di halaman belakang ada 2 buah gelas di atas meja. Ia segera menelepon Mbah Igon dan menceritakan hal itu. Bu Ines curiga dan khawatir kalau Mikel diculik oleh orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Memangnya siapa yang kabur? Tanya Mbah Igon. Itu loh Mbah, penjahat pelaku pembunuhan 2 bocil di lokasi konstruksi tahun 1953, jawab Bu Ines. Oh my, tenang Ines, akan segera kulaporkan ke polisi. Aku mungkin tahu kemana Mikel akan dibawa. Aku akan menjemputmu sekarang, ujar Mbah Igon. Singkat cerita, mobil polisi dan mobil Mbah Igon sudah melaju di jalanan. Dan singkatnya mereka sampai di hutan, lalu segera turun dari mobil menuju ke gua. Mbah Ulrik dan Mikel masih berlarian di hutan. Mereka lambat karena tidak naik kendaraan. Saat akan masuk ke gua, para polisi berhasil sampai dan menembakkan pistolnya untuk peringatan. Mbah Ulrik pun tak berdaya saat Mikel direnggut darinya. Bu Ines segera memeluk Mikel. Anak itu tak bisa berkata-kata, mungkin karena syok dengan kejadian sekarang. Saat Mbah Ulrik dibawa, ia menatap tajam kepada Mbah Igon. Dia anakku, kalian sialan. Lain kali aku akan benar-benar membunuhmu, Igon, teriaknya. Di sini saya jadi kesal sama Mbah Igon, teman-teman. Bu Ines juga sama menyebalkan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, terowongan wormhole Sigmundus kan sudah tidak ada. Jadi percuma saja Mbah Ulrik membawa Mikel ke sana. Tapi kalau dipikir-pikir, tadi kalau berpapasan sama Magnus dan kawan-kawan, mungkin bakalan jadi beda lagi ceritanya guys. Haduh sekali ya, sial banget Mbah Ulrik. Mungkin semua kesialannya ini adalah buah karma dari perbuatan buruknya di masa lalu. Sementara itu, Magnus dan kawan-kawan baru saja keluar dari area hutan. Mereka sampai di jalan dan menemukan halte bus ada di pinggir jalan. Kalau gak salah di tahun 2020 halte bus ini sudah tidak ada. Jadi Magnus dan kawan-kawan keheranan. Di sana juga ada poster konser penyanyi lawas tahun 1987. Tak lama kemudian beberapa mobil polisi yang membawa Mbah Ulrik lewat. Mobil polisinya juga jadul. Pada momen itu, Mbah Ulrik di dalam mobil dapat melihat Magnus dan kawan-kawan. Pak polisi, berhenti dulu. Itu di sana ada anak-anakku, teriaknya. Namun bapak-bapak polisi tentu saja menganggap itu adalah salah satu dari kegilaan Mbah Ulrik. Magnus, Marta, ini ayah, teriaknya. Tentu saja Mbah Ulrik sangat merindukan mereka. Karena 33 tahun lamanya, ia berpisah dari Marta dan Magnus. Juga Bu Katarina. Akan tetapi anak-anak tidak dapat mendengar teriakan Mbah Ulrik. Sekarang kalian percaya kepadaku kan? Tanya Bartos. Semuanya terdiam. Beralih pada Bu Claudia di kantornya, ia mengundang seorang ilmuwan untuk menganalisis cairan hitam yang pernah disebut Mang Yonas adalah cesium-137. Ilmuwan itu bertanya, apakah itu? Jika sesuai dengan dugaanku, ini akan menjadi revolusi pemahaman kita mengenai dunia. Tapi aku ingin kau untuk merahasiakannya, ucap Bu Claudia. Mari kita perjelas teman-teman. Jadi semua ini penyebab bagaimana wormhole terowongan Sigmundus dan bagaimana alat-alat mesin waktu bisa tercipta dan bisa digunakan, semuanya berasal dari insiden PLTN Winden tahun lalu. Tepatnya di tahun 1986. Insiden yang tidak disengaja itu menciptakan suatu material cairan hitam yang disebut cesium-137 yang digunakan oleh orang-orang di film ini untuk mengoperasikan mesin waktu mereka. Itu saja yang perlu kita tahu. Nggak perlu kita susah-susah memikirkan hukum fisika dan sangkut pautnya dengan yang ada di dunia nyata. Soalnya saya juga kagak ngerti banyak tentang ilmu fisika guys. Tapi kalau kalian tertarik, kalian bisa cari-cari di YouTube atau di Google tentang partikel Tuhan atau medan Higgs. Itu banyak yang bahas. Singkat cerita, diperlihatkan Bu Ines yang menggendong Mikel membawanya pulang ke rumah. Mikel terlihat sangat sedih, tapi ia tidak mengatakan apapun. Bu Ines kemudian terlihat membuatkan minuman coklat panas untuk Mikel. Namun minuman itu dicampur dengan obat tidur. Atau mungkin obat penenang, saya kurang tahu.
Apakah yang dilakukan Bu Ines ini jahat atau justru baik, teman-teman? Menurut saya jahat ya. Mbak Ulrik yang malang, ia kembali mendekam di rumah sakit jiwa dengan tubuhnya yang diikat dan dibius. Malang sekali. Masa berpindah pada hari ini, tanggal 25 Juni tahun 2020. Magnus dan kawan-kawan telah kembali. Mereka keluar dari dalam gua yang tentu saja di tahun ini terdapat kursi di sebelah kanan gua. Emang itu di kiri lah. Kalau dari gua kita berdirinya ya sebelah kanan, Dun. Kanan aja pokoknya ya. Bartos berdiri terdiam memandangi Marta dan yang lainnya pergi. Bang Yonas kembali ke rumahnya. Namun saat itu Bu Hana sedang memandangi fotonya Ulrik yang masih muda. Sebenarnya foto bertiga itu ada Katarina, Ulrik, Hana, tapi sama Bu Hana ini dilipet sih Katarinanya, biar fotonya berdua aja sama dia. Mang Yonas menjadi marah kepada Bu Hana. Ia berkata bahwa sebenarnya dia tahu kalau ibunya berselingkuh dengan Pak Ulrik, yang mana Pak Ulrik adalah kakeknya Mang Yonas, ayahnya Mikkel. Mang Yonas marah dan bertanya, apakah selama ini hubungannya dengan Pak Mikkel berarti? Apakah Bu Hana benar-benar mencintai Pak Mikkel? Atau hanya pelampiasan Bu Hana yang tak bisa mendapatkan Ulrik? Mang Yonas melenggang naik ke kamarnya sambil berkata, "Ibu tak membutuhkan siapapun, hanya butuh dirimu sendiri," ucapnya. Bu Hana tak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, Marta sudah berada di kamarnya. Dan ia cukup terkejut saat mendapati ada kalung medali Saint Christopher di atas bantalnya. Matanya langsung berkaca-kaca karena teringat dengan Yonas. Sepertinya ada kenangan pada kalung itu. Di epilog, masa berpindah pada malam ini, tanggal 25 Juni tahun 1921. Diperlihatkan Yonas sudah mengenakan pakaian hazmat berwarna hitam. Kemudian Adam mengkonfigurasikan peralatannya untuk mengirim Yonas ke tanggal 20 Juni tahun 2019 dengan misi untuk mencegah Pak Mikkel bunuh Dirot. Bola wormhole itu perlahan menjadi bulat sempurna. "Jika kau berhasil, kita bisa mengatur ulang dunia," ucap Adam. Yonas lalu tanpa ragu berjalan memasuki bola wormhole-nya dan menghilang. Akankah Yonas berhasil menghentikan ayahnya bunuh Dirman? Dark bersambung. Terima kasih buat Bang Zul, terima kasih buat handphone jadul, terima kasih buat Abong 212, terima kasih buat Bah Jajang, terima kasih buat Diani Anissa Agustina, terima kasih buat Aini Rohmah, terima kasih buat Rohmah Drans, terima kasih buat Nisa Aryani, terima kasih buat Adi Pratama, terima kasih buat Sabil Maulana, dan terima kasih buat semua teman-teman yang selalu setia mantengin channel Malspace. Sehat selalu ya kalian, sampai jumpa lagi di Dark episode 16. Saya Sam. Bye-bye. Imaun meya lagi sinaruyo astaita sono subete o kimi yukuru. Have a good day, have a good day, have a good day.